Dakwah Official. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Menemui Guruta, sahabat-sahabatku DDI Mangkoso, semua alumni DDI Mangkoso yang berhalal bihalal pada bulan Syawal tahun 2022 yang penuh barokah ini. Saya sebelumnya mohon maaf karena beberapa kali permintaan dari sahabat-sahabat dari DDI tidak dapat saya hadiri karena memang cara saya menyusun jadwal disusun dari Januari ke Desember, lalu kemudian dibagikan ke koordinator-koordinator dari Aceh sampai wilayah timur Indonesia. Jadi beberapa momen DDI saya tak dapat hadir. Untuk itu pada kesempatan yang baik dan mulia ini, minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, wal faizin, dan orang-orang yang menang melawan hawa nafsu. Saya 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala, memohon maaf atas segala silap dan salah saya. Pada kesempatan yang baik dan mulia bersilaturahim dengan Guruta dan sahabat-sahabat alumni DDI Mangkoso, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita akan merasa dekat kalau kita ada persamaan-persamaan. Saya merasa dekat dengan DDI karena ada beberapa persamaan. Pertama, dalam akidah mengikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Ash'ariyul Aqidah. Dalam bidang fikih mengikut pendapat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Syafi'iyul Fiqh. Dalam bidang tasawuf mengikut tasawuf Sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tasawuf yang menekankan pada tazkiyatun nufus, pensucian hati, yang berpedoman kepada kitab-kitab seperti Ar-Risalah Al-Khusyairiyah, kitab Ihya Ulumuddin. Kesamaan ini membuat walaupun kita jauh dari Pulau Sumatera ke Sulawesi Selatan, tapi membuat ada kedekatan secara teori. Ini yang pertama. Yang kedua, yang membuat kita bisa dekat adalah bahwa kita merasa bagian. Saya merasa bagian dari DDI. Apa yang membuat saya merasa bagian? Karena kedekatan secara personal dengan sahabat-sahabat alumni DDI, baik ketika di Mesir dulu sebagai pelajar, maupun setelah pulang berkecimpung di medan perjuangan dakwah bersama di tengah umat. Saya merasakan mungkin karena sama basic yang trilogi tadi, akidah, fikih, dengan tasawuf, sehingga saya merasa, sahabat-sahabat pun merasa saya bagian dari mereka, dan saya merasa bagian dari DDI. Kemudian poin yang ketiga adalah tokoh-tokohnya. Saya bertemu dengan Puang Profesor Farid Wajdi. Secara usia jauh di atas. Secara senioritas di Al-Azhar jauh sekali. Secara keilmuan, Masya Allah, tabarakallah, guru yang digugu dan ditiru. Banyak ilmu yang dapat saya ambil. Biasanya kita kalau ketemu dengan tokoh-tokoh itu, setelah pulang kita bisa merasakan sendiri. Kadang ada pertemuan itu hanya basa-basi, say hello, berjumpa, ngomong, cipika-cipiki, foto, selesai. Ada pertemuan itu malah berkesan sepertinya orang itu ingin menaikkan dirinya di hadapan kita. Saya juga dulu ketika muda, saya itu. Tapi ketika bertemu dengan Puang Profesor Guruta Farid Wajdi, yang saya rasakan adalah saya seperti berjumpa dengan guru-guru saya dulu yang sudah meninggal dunia,
Dulu kalau saya tahu guru saya haji atau umroh, saya datang dari Mesir kebetulan sedang haji tahun 2000, tahun 2022, saya datang ke kemah mereka. Saya minta nasihat. Perasaan itulah yang saya rasakan ketika berjumpa dengan guru ta Profesor Farid Wajdi. Ada perasaan yang tak bisa diceritakan. Bagaimana wajahnya masih saya ingat sampai hari ini. Ada perasaan seperti dilindungi, disayangi. Bagaimana perasaan kita disayangi? Itu yang saya rasakan. Bisa berjalan dengan beliau, bisa duduk bersama, bisa hadir di tempat beliau. Itu sesuatu yang luar biasa saya rasakan. Lalu kemudian saya datang ke Jakarta mencari bertemu dengan Guru Ta Puang Kiai Haji Aliyafi. Saya membaca tentang beliau ketika masih di pesantren dulu, ketika sekitar tahun 1996 saya tamat. 26 tahun yang lalu, lebih seperempat abad. Bayangan saya Guru Ta Puang Kiai Haji Aliyafi adalah orang yang sangat disiplin, kemudian orangnya tegas, berprinsip. Itu yang membuat saya ngefans dengan beliau. Maka ketika bertemu itu saya terkejut sekali. Ternyata beliau kesehariannya santai dan tertawa, lepas. Jadi saya ketika berdialog itu puas sekali, banyak hal tentang hidup. Dan man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya dan baik amalnya. Sementara saya umur belum tentu panjang dan amal belum tentu baik, dan baik pun belum tentu ikhlas. Itu jadi saya datang bertemu dengan Guru Ta Puang Ali itu sedang mengukur diri, apakah aku bisa seperti beliau. Tapi di tengah ada masanya serius, ada masanya berprinsip, tapi ada masanya bercanda. Apa nasihat Guru Ta untuk saya? Kalau masih bisa tertawa berarti masih sehat, kata beliau. Semakin meyakinkan saya bahwa metode penyampaian yang saya sampaikan selama ini tidak salah. Selama tidak dusta, tidak bohong, maka cara itu baik. Dan di hari tuanya masih bisa membaca 5 buku dalam sehari. Itu terus terang pukulan buat saya, merasa malu. Jadi keterikatan dengan alumni-alumni, keterikatan dengan guruta-guruta secara emosional, secara batin, itu yang membuat saya merasa bagian dari DDI, bil khusus DDI Mangkoso. Nah, setelah kebersamaan ini, lalu kemudian mau dibawa kemana hubungan kita ini? Apakah hanya sekedar sampai di sini? Tidak. Tentu ke depan tanggung jawab guruta-guruta dulu dengan guruta dengan yang sekarang ini kita jauh lebih besar. Mereka dulu tidak berhadapan dengan medsos, sosial media. Kita sekarang luar biasa. Jadi tidak ada cara lain kecuali kita bersinergi. Kita mesti bersama. Ada di antara alumni yang sibuk bisnis. Ada alumni yang sibuk di bidang politik. Memang di situ darah dia. Ada antara alumni yang di bidang pendidikan, mengajar baca kitab kuning. Ada alumni yang bergerak di bidang dakwah, public speaking. Yang ceramah, yang khutbah, yang seminar tidak menyalahkan yang bisnis. Dan yang bisnis juga tidak merasa bahwa yang ini cuma ceramah, ini hanya ngomong saja. Karena kalau kita saling menyalahkan, yang tertawa adalah musuh-musuh dakwah. Mereka yang berbisnis, teruskanlah sebagai penopang dakwah. Belikan tanah, bangunkan masjid, bangunkan sekolah tahfiz Quran. Maka akan diisi oleh alumni-alumni yang fokus di bidang tahfiz Quran, nahwu, sharaf, ma'ani, balaghah, mantik, bayan, S1, S2, S3 di Al-Azhar. Setelah kembali, siapkan landasan mereka untuk pulang.
Lalu siapa di antara kita ini yang mulia? Apakah yang bisnis? Apakah yang di pondok? Apakah yang dakwah terjun ke masyarakat? Maka kita akan bertemu pada satu titik. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Kita akan bertemu pada titik keikhlasan. Yang menyiapkan pesantren dengan bisnisnya belum tentu mulia. Yang baca kitab kuning belum tentu paling mulia. Yang tausiah sebagai ujung tombak, striker, belum tentu mulia. Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas, dan kita saling mendoakan supaya doakan saudaraku ini ikhlas. Insya Allah kalau kita bersinergi bersama, saya bagian iklan endorse-nya saja. Mana pondok pesantrennya yang mau diiklankan, mana ustadz yang baru tumbuh tunas-tunas hijau yang perlu kita support, tinggal kirimkan melalui Al-Mukarram Ustadz Hasbi, maka insya Allah kita akan support, kita akan berikan apa yang kita mampu. Saya merasa itulah yang menjadi bagian yang bisa saya lakukan dengan keterbatasan saya. Akhirnya pada kesempatan yang baik dan mulia ini, saya ucapkan selamat bersilaturahim, selamat berhalal bihalal untuk seluruh alumni DDI Mangkoso pada Idul Fitri 1443 Hijrah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.